Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Maaf, baru sempat ya buat untuk panduan tugasnya. Eh, untuk tugas kedua pada minggu ini, pada literatur review adalah fokus pada perbaikan pengetikan serta sitasi dari apa yang Anda buat. Jadi Anda sudah membuat masing-masing literatur review, makanya silahkan perbaiki kembali. Yang masih keliru judulnya silahkan diperbaiki lagi. Yang masih tidak sesuai antara setiap artikel, 3 artikel yang sudah dimasukkan boleh direvisi, diperbaiki kembali. Tapi pada prinsipnya minggu ini adalah kita fokus pada perbaikan pengetikan dan memasukkan setiap referensi pada setiap paragraf yang kita buat. Nah, di sini saya ada contoh untuk proposal yang pernah saya buat ya. Ini saya sudah tampilkan di layar. Proposal saya adalah perbedaan performa keseimbangan berdasarkan kebiasaan sholat lansia di wilayah kerja Puskesmas Lampak Kabupaten Pinrang. Nah, di sini yang perlu Anda perbaiki adalah kerapian pengetikan, rata kiri, rata kanannya, kemudian sumbernya. Jadi ada 2 prinsip penting yang harus Anda perbaiki pada proposal yang kamu sudah buat, yaitu rata kiri dan rata kanannya, sekaligus bagaimana sih latar belakang yang baik dan benar ya, yang pada prinsipnya ini saya berikan contoh. Contoh ringkasan latar belakangnya. Oke, jadi perhatikan ya, setiap paragraf ada sumber referensi, bahkan satu paragraf itu ini disebut paragraf ya, dari untuk sampai senam lansia yang disebut satu paragraf, bahkan dalam satu paragraf terkadang ada lebih dari satu sumber referensi. Ini ada referensi dari Direktorat Kesehatan Keluarga dan ini sama sumbernya. Nanti ada beberapa paragraf yang terdiri dari 2 atau 3 sumber referensi. Ya, saya langsung masuk ke latar belakang. Jadi seperti ini juga Anda nanti membuat latar belakangnya ya. Yang pertama, paragraf 1. Saat memasuki usia lanjut, manusia mengalami beberapa kemunduran dan kelemahan, akumulasi defisit pada usia lanjut seperti kelemahan otot, gangguan keseimbangan, dan abnormalitas neuromuskular. Jadi saya bawakan sedikit pengantar tentang usia lanjut dan apa-apa dampaknya, apa-apa masalah yang terjadi pada usia lanjut tersebut. Nah, ini sumbernya Suhartini 2018. Selanjutnya, paragraf kedua, saya sudah mulai antar ke apa yang harus dilakukan lansia untuk menghindari paragraf pertama. Jadi saat paragraf pertama memperlihatkan ada masalah-masalah yang bisa terjadi, yaitu ancaman mobilitas dan independensi mereka. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan, yaitu untuk menjaga kebugaran dan keseimbangan tubuh lansia, maka harus tetap melakukan aktivitas fisik dan latihan fisik dalam bentuk senam lansia. Ada sumbernya lagi. Senam lansia di samping memiliki dampak positif terhadap peningkatan fungsi organ dan seterusnya bla bla bla. Kemudian ini satu paragraf lagi menggambarkan tentang bagaimana sih senam lansia yang dilakukan agar tetap menjaga mobilitas fisik pada lansia. Ini bersumber dari Suharno 2017. Jadi masih rentang waktu 2013 ke atas. Nah, selanjutnya, keseimbangan dapat menimbulkan masalah besar bagi kualitas hidup seseorang seperti hilangnya rasa percaya diri. Nah, ini beberapa masalah yang terjadi akibat tadi gangguan keseimbangan yang terjadi ya. Tadi kan sudah saya antar pengantar masalah di paragraf 1, masalah yang terjadi pada usia lanjut. Nah, untuk menghindari masalah tersebut, saya antar di paragraf 2, salah satunya adalah dengan aktivitas fisik dan senam lansia. Kemudian saya antar lagi ke paragraf 3 itu apa yang terjadi bagi kualitas hidup seseorang ketika
terganggu proses keseimbangan ya gara-gara tidak melakukan yang saya jelaskan di paragraf 2 tadi. Nah, ini contohnya adalah rasa takut jatuh, patah tulang, cedera kepala, serta kecelakaan akibat kecenderungan jatuh. Semua akan mampu menurunkan kualitas hidup dan meningkatkan ketergantungan seseorang. Oke, ini sumbernya Asmussen 2016. Oke, 2016. Ya. Kemudian ada beberapa hal yang dapat menyebabkan gangguan keseimbangan postural. Di antaranya adalah efek penuaan, kecelakaan. Ini menurut Evers 2017. Kenapa berlebih semua nolnya ini? Ya, selanjutnya saya antar ke data. Nah, itu yang kemarin saya minta kalian munculkan data. Ya, ini data WHO walaupun masih 2013 ya, masih sesuai dengan standar yang saya buat kemarin bahwa harus 2013 ke atas. Ya, ini yang memunculkan bahwa ternyata populasi penduduk Indonesia merupakan populasi terbanyak keempat sesudah Cina, India, dan Amerika. Jadi kita masuk populasi yang terbesar keempat. Kemudian proyeksi statistik 2018 pada 2018 proporsi penduduk usia 60 tahun ke atas sebesar 24 juta atau 9,34%. Ini data berdasarkan data WHO ya. Kemudian Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi. Jadi dari dunia, kemudian tadi ada Indonesia, kemudian sudah ke Sulawesi Selatan. Bahwa tahun 2010 meningkat 295.000. Kemudian saya antar dari 2015 langsung perbandingan ke 2019 dan ini data BPS yang terakhir. Jadi usahakan gunakan data aktual yang paling terakhir untuk memasukkan data ya. Jadi jumlahnya saat ini lansia di Sulawesi Selatan 9,64% ya, berbanding hampir lebih besar daripada proyeksi penduduk usia 60 tahun di Indonesia yaitu 9,34%. Ya, ini sebenarnya masih ada kekurangan. Seandainya saya bisa hitung lagi di penduduk lansia di tahun yang sama BPS 2020 maka akan lebih akurat lagi. Pentingnya data ini juga saya akan gambarkan di sini. Data itu penting ketika dia tampil ada pembanding. Kalau saya cuma tampilkan di sini bahwa jumlah lansia itu sebanyak 849.960 orang jiwa lansia, maka ini enggak akan menjadi data yang berguna. Jadi harus ada data pembanding. Contoh saya hanya menyampaikan bahwa berdasarkan data BPS tahun 2019 di Sulawesi Selatan jumlah lansia sebanyak 849.960 atau 9,64% dari jumlah penduduk BPS 2020. Ini tidak akan berguna kalau tidak ada pembandingnya. Harus muncul data pembanding misalnya. Kenapa ini data? Nah, harusnya ternyata lebih tinggi dari data Indonesia. Ya, ini pembandingnya 9,34%. Sama kayak jumlah mahasiswa di kelas apa ya? Kelas keperawatan gerontik adalah 20 orang. Itu data tapi tidak berguna karena tidak ada pembandingnya. Dibandingkan misalnya dengan tahun sebelumnya, jumlah mahasiswa kelas gerontik itu ada 26 orang. Nah, itu sudah mulai muncul bahwa ternyata kelas ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Itu sudah mulai muncul dan mulai timbul pertanyaan-pertanyaan yang bisa memunculkan masalah. Nah, ini akan lebih aktual lagi dari apa yang saya sampaikan data ini dengan teori. Nah, ini teori yang berikutnya adalah menurut Suwono,
Suatu negara dikatakan berstruktur tua jika mempunyai populasi lansia di atas 7%. Nah, di data Indonesia itu lansianya sudah 9,64%, berarti ini jadi masalah bahwa ternyata kita negara yang sudah mulai berstruktur tua karena lansianya sudah di atas 7%. Itu sudah mulai muncul pertanyaan dan mulai tergambar bahwa fokus ke lansia itu karena ini ada masalahnya. Kita sudah berstruktur tua, maka kita harus sudah mulai berfokus pada lansia supaya ini bisa terjaga. Nah, ini akan tergambar di paragraf berikutnya. Untuk menjaga derajat kesehatan lansia, maka salah satu langkah yang dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan posyandu lansia. Jadi kita berstruktur tua, jadi untuk menjaga supaya derajat kesehatan lansia baik, dilakukanlah posyandu lansia. Nah, oke, selanjutnya kita lihat muncul berbagai data hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa senam berpengaruh terhadap kesehatan lansia. Ini menurut Han et al. Jadi tidak perlu lagi munculkan data statistiknya. P lebih kecil atau lebih besar daripada 0,05. Tidak perlu, langsung kesimpulannya saja. Oke, ini juga yang kedua, langsung saja dapat menurunkan tekanan darah lansia. Jadi ini masih tergabung dengan paragraf pertama bahwa senam lansia dapat menurunkan tekanan darah lansia. Ini yang dilakukan oleh Ramadanin Tias dan kawan-kawan 2019. Selanjutnya juga senam lansia mengatasi masalah insomnia pada lansia. Lihat caranya mengutip. Jadi ada 3 penelitian dengan variabel berbeda, langsung dikutip saja apa-apa yang membedakan ya. Nah, besarnya manfaat senam lansia tidak dapat diperoleh akibat merebaknya pandemi corona di Indonesia yang berdampak pada tidak berjalannya program kesehatan lansia. Sehingga untuk tetap menjaga kesehatannya, maka lansia diharapkan mampu melakukan senam secara mandiri ataupun melakukan aktivitas rutin pergerakan tubuh dan sendi agar tidak terjadi penurunan kemampuan. Direktorat Kesehatan Keluarga. Jadi tadi ada pengantar ke senam lansia. Senam lansia ternyata masalahnya tidak bisa dilakukan karena ada corona oleh di program posyandu lansia. Jadi akhirnya harus dilakukan secara mandiri. Oke, nah dilanjutkan lagi paragraf berikutnya. Aktivitas pergerakan yang rutin, teratur, dan ringan yang biasanya mudah dilakukan oleh lansia pada umumnya adalah sholat. Ini untuk yang muslim ya. Beberapa hasil penelitian menunjukkan. Nah, saya antar lagi ke sholatnya yang menjadi variabel independen saya. Jadi seperti itu. Kegiatan sholat yang merupakan rutinitas wajib bagi umat Islam berpengaruh terhadap psikis dan mental yang dapat menekan segala bentuk depresi yang dapat timbul akibat dari berbagai masalah hidup yang dihadapi. Ma'rufah 2015. Berdasarkan penelitian Dr. A. Sabu, sholat berpengaruh terhadap kesehatan secara menyeluruh, baik fisik maupun psikis. Deden Suparman 2015 masih termasuk. Jadi saya ambil artikel semua di atas 2013. Sholat tahajud ini penelitian yang lain ya. Sholat tahajud dapat memberikan ketenangan jiwa, meningkatkan sistem saraf, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menyembuhkan penyakit lahir maupun penyakit batin. Adapun pengaruh gerakan sholat terhadap ketahanan atau otot ekstensor punggung bawah pada mahasiswa fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang. Ada pengaruh gerakan sholat. Jadi ini penelitian lagi menunjukkan bahwa ternyata gerakan sholat berpengaruh terhadap otot-otot keseimbangannya. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa senam lansia berdampak pada derajat kesehatan. Iya, lihat di sini sudah mulai narasi saya sendiri. Ini untuk menggambarkan kenapa masalah ini penting untuk diangkat. Di situ kemarin kan saya sudah sampaikan bahwa ada data, ada pengantar sedikit, ada data dari latar belakang kamu, kemudian gambarkan kenapa masalah itu penting kamu angkat, kenapa review itu penting kamu angkat. Nah, disinilah kata kunci yang muncul. Tidak perlu kita buat poin-poin. Kemarin ada yang buat poin data, kemudian mengapa masalah ini penting. Jadi tidak perlu di poin-poin lagi, ya. Kalau yang di sini mengapa masalah ini penting, tidak perlu kita angkat lagi referensi. Karena kita sudah antar di referensi-referensi penting. Kita hanya menyimpulkan berbagai referensi yang ada pada paragraf-paragraf sebelumnya. Berbagai penelitian
telah menunjukkan bahwa senam lansia berdampak pada derajat kesehatan lansia. Namun karena akibat merebaknya pandemi virus corona mengakibatkan program senam lansia tidak dapat dilaksanakan pada posyandu lansia. Sehingga gerakan sholat yang rutin dilakukan oleh lansia diharapkan mampu menjadi alternatif untuk tetap menjaga kesehatan lansia. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa sholat dapat berpengaruh terhadap kesehatan baik fisik, kognitif maupun mental. Namun belum ditemukan publikasi penelitian yang menganalisis kebiasaan sholat terhadap performa keseimbangan lansia di Indonesia dan khususnya di wilayah Pinrang. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada perbedaan performa keseimbangan berdasarkan kebiasaan sholat lansia di wilayah kerja Puskesmas Lampak Kabupaten Pinrang. Baik, itu saja latar belakang saya secara umum. Yang bisa saya gambarkan. Jadi latar belakang tidak perlu kamu buat poin-poin lagi, ya. Cukup setiap langsung satukan saja. Nanti akan tergambar sendiri di setiap paragrafnya. Kemudian yang kedua, sesuai dengan tugas yang saya harapkan kepada kalian bahwa setiap paragrafnya harusnya ada sumber. Lihat, setiap satu paragraf itu memiliki sumber yang jelas dan sumbernya harus di atas tahun 2013 untuk buku, ya, untuk buku maupun dari organisasi, data-data organisasi, dan 2015 untuk artikel. Di luar artikel yang kamu angkat, 3 artikel yang kamu bahas. Jadi ini kan cuma pengantar saja. Oke, semoga ada gambaran ini bisa menjadi sedikit memberikan penjelasan terhadap apa yang kamu buat. Adapun panduan penulisannya silakan ketik dalam bentuk Times New Roman, atas 3 cm, kiri 4 cm, kanan 3 cm, bawah 3 cm, 4, 3 spasi 2. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.